Letaknya kalau dari ini berdasarkan apa yang aku jalani, apa yang aku rasakan, kemudian merealita gitu ya. Itu adalah letak perbendaharaan langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Pipit Angelia. Kali ini aku mau share tentang perbendaharaan langit dan bumi. Atau tepatnya di manakah letak perbendaharaan langit dan bumi itu? Nah, kalau perbendaharaan berarti ada harta karun nih, atau sesuatu yang kita butuhkan yang semuanya ada gitu. Nah, itu di mana ya letaknya? Saat ini, detik ini. Penasaran kan? Simak terus video aku ya. Nah, sekarang letaknya di mana sih apa yang kita butuhkan secara lahir batin ya, katakan. Kan bahasanya seperti itu ya, lahir kita, zahir kita yang bisa kita lihat, orang lihat gitu ya. Kalau batin berarti sesuatu yang kasat mata, yang tidak bisa kita lihat tapi hanya bisa kita rasakan keberadaannya, kan kayak gitu. Nah, letaknya kalau dari ini berdasarkan apa yang aku jalani, apa yang aku rasakan, kemudian merealita gitu ya. Itu adalah letak perbendaharaan langit dan bumi itu adalah di hati yang sakinah atau hati yang tenang. Makanya sumber dari segala sumber itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, yang dimana sebenarnya sumbernya itu kan dari sumber segala sumber itu Allah ya, tapi Allah itu kan ada di dalam diri setiap manusia sebenarnya gitu, dan itu yang harus kita kejar. Jadi yang kita kejar itu adalah Allahnya, bukan di luar diri kita. Makanya di ilmu-ilmu pemberdayaan diri itu kan kebanyakan menujunya kepada perbaikan diri kita gitu ya, pengembangan diri kita, apa-apa yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya itu ya memang melalui itu. Dan itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan tadi perbendaharaan atau isi dari langit dan bumi, atau ilmu ya, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang pengenalan diri kita. Yang kedua adalah keduniaan, itu apa-apa yang kita butuhkan di dunia ini. Kenapa hati itu letaknya, hati yang tenang itu letak perbendaharaan langit dan bumi. Nah, sekarang kita sama-sama coba resapi salah satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan harta dan segala macam. Ya, ada justru kalimat mohon ampunan ya. Nah, dari situ kita diperintahkan untuk beribadah, teman-teman. Beribadah itu apa sih intinya? Itu kembali kepada Allah. Untuk bisa mengingat Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita kondisinya, kita bisa selalu bersama Allah. Itu intinya. Jadi kemana hati kita menautkan? Kalau kita kepada Allah, apapun kita tujukan untuk Allah, ya berarti kita beribadah. Hidup kita untuk beribadah. Tapi kalau hidup kita cuma kerjanya untuk mencari duit, untuk mencari popularitas, untuk mencari pekerjaan yang bagus, untuk mencari penilaian orang supaya dinilai orang kita sukses, nah itu ibadah apa enggak ya? Allahnya hilang. Dia kenal hakikat hidup. Dia kenalnya cuma mencari duit, mencari harta, mencari pekerjaan, mencari rumah yang bagus, apalah segala macam duniawi, tapi dia nggak kenal sama Allah. Nggak dapetin nilai-nilai ketuhanan di dalam diri dia. Rugi banget. Makanya hati yang tenang itu perlu diperjuangkan. Segala hal yang terjadi yang ada di sekeliling kita itu bermula dari pikiran. Pikiran kita mau ini, terwujud ini. Pikiran kita mau motor A, kita beli motor A. Pikiran kita mau beli sesuatu, pasti kan mulai dari pikiran ya. Semua yang ada dalam kita ini. Nah, bayangkan kalau jiwa dan pikiran kita itu nggak tenang. Gitu. Yang ada nanti kita salah beli, menyesal lagi. Nah, dari hati yang tenang itu akan Allah kasih petunjuk. Jadi hudan atau petunjuk itu akan diberikan kepada Allah di dalam hati dan jiwa orang-orang yang sakinah. Ya, kalau kemerungsung itu apa sih bahasanya ya? Kemerungsung yang nggak enak itu nggak akan dapat bakal petunjuknya, hilang entah kemana. Makanya hati yang tenang itu adalah letak perbendaharaan langit dan bumi. Akhiratnya kita dapat, ya,
dunianya juga tentunya kita akan dikasih. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai hati yang sakinah atau batin yang sakinah itu, gitu. Kalau kita merujuk kepada cerita-cerita di Al-Qur'an ya, nabi-nabi, rasul, itu kan kebanyakan mereka diuji dan solusinya adalah mereka bisa menciptakan ketenangan batin. Kemudian solusi itu hadir. Nah, begitu juga harusnya kita. Untuk apa sih cerita-cerita nabi itu ada ya di Al-Qur'an? Memang kita bukan nabi. Ya, kita bukan nabi. Tapi jalan-jalan yang kita tempuh harusnya kita bisa kembali kepada kisah-kisah nabi gitu. Supaya mendapatkan langitnya dapat, buminya dapat gitu. Kalau kita udah dapat langitnya, otomatis buminya itu ngikutin. Kalau bahasanya kan akhirat dulu dikejar, kemudian dunia itu pasti ngikutin. Nah, pertanyaannya adalah nggak semudah itu, betul, karena semua butuh proses. Kayak aku sendiri gitu ya, sampai mendapatkan titik di mana apapun yang terjadi di luar aku, mau itu masalah, mau itu seneng, mau itu nggak seneng, aku berusaha untuk kembali ke diriku sendiri dulu gitu. Aku nggak merespon apa yang terjadi itu dengan respon yang aku lihat, tapi aku merespon ke dalam diri aku sendiri dulu. Berarti kalau masalah, oh ada yang salah sama diri aku nih gitu. Jadi nggak nyalahin masalah yang datang, entah itu masalah itu dari orang atau kondisi, nggak ke situ, tapi lebih ke kita introspeksi diri gitu. Kita langsung, ya Allah dosa apa? Ya Allah aku ada salah nih gitu. Jadi itu salah satunya cara untuk mencapai atau menuju ya ke batin yang sakinah. Jadi kita nggak merespon sesuatu itu berdasarkan realitanya, tapi merespon sesuatu itu berdasarkan siapa yang ngasihnya. Kalau kita tahu siapa yang ngasihnya, sadar ya ini Allah nih yang datengin gitu. Otomatis kita akan baliknya ke Allah. Kita nggak akan nilai realitanya gitu. Nah, teman-teman, kalau dari pengalaman aku ya, batin yang sakinah itu sesuai dengan keyakinan aku anut, itu satu-satunya jalan itu cuma bisa didapat dengan ritual ibadah. Ya kan? Ritual ibadah, dari ritual ibadah itu kita bisa mendapatkan perasaan yang positif, pikiran yang positif. Jadi, kalau pikiran dan perasaan itu kita nggak bisa membuat-buat supaya enak, supaya positif tuh nggak bisa tanpa ikhtiar yang kita lakuin tuh apa gitu ya. Kalau aku berdasarkan ritual ibadah gitu. Saya rasa ya pada saat kita mendapatkan sesuatu karena kita mendekat ke Allah ya, daripada kita mendapatkan sesuatu dengan ikhtiar-ikhtiar keluar diri kita dulu kayak bekerja keras gitu ya. Terus kita kita pokoknya melakukan ikhtiar keluar minta tolong sama orang, mungkin misalnya curhat sama orang apa segala macam itu termasuk ikhtiar luar diri ya. Nah, beda banget hasilnya pada saat kita larinya ke Allah gitu, ke dalam diri kita gitu. Beda banget hasilnya. Orang yang larinya selalu keluar, mereka akan mendapatkan solusi sesaat. Nanti kalau ada masalah lagi, dia bingung lagi. Ada masalah lagi, dia bingung lagi. Beda dengan orang yang larinya ke Allah. Karena ke Allah itu, solusi yang dia dapatkan itu sifatnya kayak kekal. Karena kalau orang sudah terbiasa kembali ke Allah, itu dia akan apapun yang terjadi, dia larinya ke Allah dulu gitu. Jadi apapun masalah yang terjadi, dia batinnya selalu ke Allah gitu. Ya Allah ini gimana, ya Allah ini gimana gitu kan. Melalui ritual ibadah yang dia lakukan, bisa dengan sholat, bisa dengan berzikir. Nah, sampai pada akhirnya aku terfikir ya untuk share kepada teman-teman semua apa yang aku alamin itu gitu ya, bahwa batin yang sakinah itu adalah awal mulanya perjalanan atau gerbangnya kita menuju pada apa yang kita inginkan. Jadi saya lagi kalau kita terjadi apa-apa masalah atau musibah atau keadaan yang gak enak itu jangan mengadunya ke orang. Jadi mengadulah kepada Allah gitu. Bisa kalian juga bisa sholat sunat, kan kita nggak cuma sholat wajib ya, melengkapi sholat wajib itu sholat rawatib. Kemudian kalau kita punya hajat, kita sholat hajat, sholat tahajud, itu luar biasa energinya nyaman sekali. Dan dari situ kita nanti punya banyak nih ide-ide nih, peluang-peluang masuk gitu. Kemudian ide-ide aku harus kayak gini, apa yang harus aku lakukan, aku maunya kayak gini. Dan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita senangi, ternyata kita happy, enjoy melakukan itu teman-teman. Ini ada sedikit tips dari aku ya teman-teman yang mungkin sekarang pengennya
itu pasti dong kita tuh pengennya punya hati yang tenang supaya perbendaharaan langit dan bumi itu kita bisa dapetin kan gitu. Nah, tips dari aku, cobalah untuk mulai sekarang gitu ya, untuk membiasakan merespon positif atas semua yang terjadi. Yang utamanya adalah sesuatu yang terjadi itu yang gak enak. Tahan untuk mengeluarkan kata-kata gak bagus, tahan untuk merespon yang gak bagus-bagus lah. Jadi menahan diri untuk tidak merespon realita yang sesuai dengan kenyataan ya. Kalau nggak enak berarti kita ngeresponnya tetap enak, bahwa oh iya ini dari Allah, bahwa akan ada sesuatu nih habis ini nih yang aku dapetin, sesuatu yang bagus ya. Kita lagi menginginkan sesuatu dapat musibah, kita ingin sesuatu dapat ujian. Oh, berarti aku akan dapat nih apa yang aku mau habis ini. Atau kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik habis ini. Dengan syarat apa? Responlah sesuatu yang terjadi tadi dengan positif. Akan muncul nanti ketenangan atau sakinah, kita ikhlas, hati kita lapang, los, plong ya dalam menjalani ujian itu gitu. Kalau kita tidak gagal merespon baik, maka hadiah itu nggak akan dikasih. Kalau kita berpikir, pikiran kita nih setiap ada ujian pasti akan ada hadiahnya, akan mudah kok merespon positif atas segala peristiwa atau segala keadaan. Terus yang kedua, tips dari aku, jangan pernah mengeluh sedikit pun. Mengeluh itu sama Allah aja, curhat sama Allah. Jangan mengeluhkan keadaan kepada orang, kepada media sosial, ya. Jangan tahan, tapi langsung ngeluh kita tuh sama Allah melalui sholat, misalnya doa, kita nangis-nangislah di situ. Jadi jangan mengeluh, usahakan menahan diri untuk mengeluh kepada orang atau sesama. Tapi langsung itu tadi kembali kepada Allah. Jadi konsepnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Jadi sebelum meninggal dunia kita sudah bisa meninggalkan dunia lebih dulu. Artinya apa? Kita larinya tuh nggak ke dunia, ada terjadi sesuatu kita lari ke dunia nggak. Tapi kita ninggalin dunia tuh kembali kepada Allah. Nah, yang berikutnya adalah puasa media sosial teman-teman. Nah ini penting supaya menumbuhkan mental kita yang sehat. Kalau kita lagi punya hajat atau sesuatu keinginan, supaya kita mudah mendapatkan jiwa yang tenang atau hati yang tenang dan mental kita tuh sehat, cobalah untuk puasa media sosial. Dalam artian gini, kalau biasa kita tuh scroll misalnya Instagram yang nggak penting-penting atau TikTok yang nggak penting-penting, YouTube yang nggak penting-penting, cobalah untuk mengubah semua itu, untuk tidak menonton konten-konten yang nggak penting-penting, tapi kita ubah asupan-asupan yang membuat kita batinnya nyaman. Itu kayak ya motivasi, kemudian pemberdayaan diri, kalian ceramah-ceramah agama yang relate dengan supaya batin kita itu tenang. Jadi puasa media sosial maksudnya puasa dari scroll-scroll yang nggak jelas gitu. Tahan diri untuk tidak melihat dunia luar dulu deh gitu. Apa yang kita lakukan itu mengembangkan diri kita. Jadi tonton atau scroll media sosial itu yang sesuai, yang relate dengan pengembangan atau perbaikan diri kita supaya mendapatkan jiwa dan hati yang tenang. Teman aku untuk perubahan itu gitu ya, apa-apa yang aku lakukan sebagiannya ada aku tulis di e-book ya. Aku punya satu e-book atau digital book yang aku tulis sendiri, dan itu kebanyakan dari apa yang aku jalanin, rutinitas aku dari fisik, dari yang ritual-ritual ibadah fisik sampai dengan bagaimana mengelola pikiran dan perasaan supaya punya mental yang sehat. Itu ada aku buat di sebuah buku atau digital book. Nanti teman-teman kalau yang berminat ya itu bisa ada linknya di deskripsi aku. Teman-teman bisa kontak di link yang ada di deskripsi aku, udah aku siapin atau aku buat kontaknya di sana. Nah,
untuk masalah gratis apa enggak, kebetulan enggak gratis ya teman-teman, murah aja cuma 50.000, kenapa enggak aku kasih gratis ya? Nah, sekali lagi aku ingin melatih mental kita semua untuk tidak berharap gratisan. Jadi kita in abundance, jadi mental keberlimpahan. Jadi kita ada, kalau kita mengeluarkan sesuatu untuk mengorbankan sesuatu, otomatis kita akan sungguh-sungguh dalam mempraktekkan apa-apa yang ada di dalamnya kayak gitu. Makanya aku tidak kasih gratis karena kita sama-sama ayo untuk memunculkan atau untuk menimbulkan mental kita keberlimpahan. Kan siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya ya, pasti semua mau apa-apa ada ya kan, fasilitas ada gitu. Yuk kita sama-sama untuk menanamkan mental mindset keberlimpahan itu. Nah, itu aja dulu teman-teman sharing dari video aku kali ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk bisa mendapatkan hati dan jiwa-jiwa yang sakinah. Karena ini ya, Allah itu cuma memanggil hambanya untuk dimasukkan ke surganya itu bagi orang-orang yang jiwanya tenang. Hai jiwa-jiwa yang tenang, masukkah ke dalam surgaku? Dan masukkah ke dalam golongan hamba-hambaku? Nah, karena apa? Disitulah letaknya perbendaharaan langit dan bumi. Kita dapat dunia, tapi kalau nggak dapat akhiratnya percuma. Ya kan? Kita akan tetap kosong. Kita akan bergantung dengan sesuatu lagi di dunia ini, bergantung dengan sesuatu lagi di dunia ini. Kalau gantungannya hilang, kita galau. Nah, beda dengan kalau kita ngejar Allahnya dulu, gitu. Itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.